Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, mahasiswi Prodi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal, ingin menyampaikan sedikit materi mengenai virus corona yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Biologi Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Isrotun Ngesti Utami, SPD MSI. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ismi Arianti Husnul Khotimah, NPM 18206027 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal semester 2. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian virus corona. Virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis virus corona yang diketahui dapat menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis yang ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Selanjutnya yaitu bentuk dan ukuran virus corona. Virus corona merupakan jenis virus lubung atau sampul yang dilindungi oleh lapisan yang tersusun dari protein dan minyak yang dikenal sebagai lipid bilayer. Lapisan protein tersebut mirip dengan duri mahkota. Duri-duri tersebut berguna dalam mengikat membran sel inang untuk mengaktifkan enzim furin yang banyak ditemukan dalam organ tubuh manusia seperti paru-paru, hati, usus kecil, dan inilah yang membuat virus mudah menyerang organ-organ tersebut. Berdasarkan penelusuran antara, diameter virus corona diperkirakan mencapai 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. Cara perkembangbiakan virus corona. Virus corona secara khusus menyerang sel-sel pregenitor bernama sel sekretory transein bronikal di paru-paru. Keberadaan sel ini memicu peradangan luas di saluran pernapasan. Penyebab utamanya yaitu sel transein bronikal mengandung banyak reseptor virus corona SARS-CoV-2. Untuk menginfeksi seseorang, virus corona membutuhkan reseptor ACE2 serta 1-2 kofaktor atau senyawa kimia non-protein supaya duri protein virus dapat menempel pada sel-sel sehat, lantas menimbulkan infeksi. Peneliti menemukan sel transein bronikal di paru-paru memiliki reseptor dan kofaktor tersebut, sehingga virus dapat menetap di saluran pernapasan dan bereplikasi. Ketika berada di dalam paru-paru, mereka berkembang biak dengan cara memecah diri, bereplikasi, dan bermutasi. Cara mencegah penularan virus corona. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah dengan melalui cuci tangan secara teratur, menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar, serta menghindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi PPI saat berada di fasilitas pelayanan kesehatan terutama unit gawat darurat. Cara memutus mata rantai penyebaran virus corona. Untuk yang pertama level individu, ada upaya kebersihan personal dari rumah, yaitu dengan mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air setidaknya 20 detik atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci, tidak berjabat tangan, menghindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit, menutup mulut saat batuk dan bersin, membersihkan dan memberikan disinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh. Selanjutnya yaitu meningkatkan imunitas diri dengan cara mengkonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik atau senam, kemudian istirahat yang cukup, minum suplemen atau vitamin, dan tidak merokok. Yang kedua yaitu level masyarakat, yaitu pembatasan interaksi fisik dan pembatasan sosial dengan cara dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang, mengatur jarak minimal 1 meter, hindari penggunaan transportasi publik, bekerja dari rumah, dan sebagainya.
Selanjutnya, menerapkan etika batuk dan bersin. Jika terpaksa harus bepergian saat batuk dan bersin, gunakan tisu, lalu langsung buang tisu ke tempat sampah dengan segera cuci tangan. Jika tidak ada tisu, saat batuk dan bersin, tutupi dengan lengan atas bagian dalam. Vaksinasi COVID-19. Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri, yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut. Bila diberikan kepada seseorang, vaksin akan menimbulkan reaksi sistem imun yang spesifik dan aktif terhadap penyakit tertentu. Misalnya, vaksin flu untuk mencegah penyakit flu dan vaksin COVID-19 untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2. Biasanya, vaksin dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan cara disuntik. Pentingnya vaksinasi COVID-19. Untuk yang pertama, dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin kemudian tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 juga akan menurun. Selanjutnya yaitu mendorong terbentuknya herd immunity. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga yaitu meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Untuk itu, mari bersama-sama kita dukung program pemerintah melalui vaksinasi COVID-19 untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Terima kasih, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya, saya ingin memberikan sedikit informasi kepada kalian yang mungkin masih bingung untuk melanjutkan kuliah di mana, untuk mengambil jurusan apa. Untuk itu, mari bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal yang telah memiliki banyak sekali keunggulan, di antaranya yaitu prestasi mahasiswa dari tingkat nasional dan internasional, dosen yang profesional, peluang kerja yang masih sangat besar, biayanya terjangkau, tersedia berbagai macam beasiswa, sarana dan prasarana yang sangat lengkap, jaminan pengelolaan profesional yang terakreditasi B, terdapat pendidikan profesi guru, jalinan kerjasama yang kuat baik dalam maupun luar negeri, dan sudah terdapat program PPL internasional. Untuk pendaftaran online, kalian bisa mengunjungi http://pmpups.tegal.ac.id. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.